Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari PT Hype Corporation akan menjelaskan tentang bab 10 mengenai penggunaan dalam ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan produsen. Dalam teori ekonomi, seorang produsen dianggap memproduksi bahan dan mendapatkan keuntungan yang maksimum. Karena keuntungan maksimum yang terjadi tujuan, maka ia akan menentukan tingkatan output Q yang dapat memberikan keuntungan yang maksimum. Posisi di mana output dihasilkan telah memberikan keuntungan maksimum ini dikatakan sebagai posisi keseimbangan atau equilibrium. Disebut posisi keseimbangan karena pada posisi ini produsen dapat mempunyai kecenderungan untuk mengubah jumlah output dan harga outputnya. Bila ia mengubah jumlah output, baik itu ditambah atau dikurang, maka keuntungan totalnya justru akan menurun. Keuntungan merupakan selisih antara seluruh penerimaan dan ongkos-ongkos yang harus dikeluarkan oleh produsen atau secara matematika dapat ditulis sebagai X sama dengan TR dikurang TC. T sama dengan keuntungan, TR sama dengan permintaan. TC adalah biaya. Keuntungan yang diperoleh akan maksimum apabila dipenuhi dengan syarat 1 dx per dq sama dengan 0, d2 per d per x atau dq kuadrat 2 per 0. Syarat pertama diperlukan untuk mendapatkan titik ekstrim yang mungkin berupa titik maksimum atau minimum atau mungkin juga titik belok. Dari turunan pertama disamakan dengan 0, ini kita bisa kita nilai Q yaitu jumlah yang harus diproduksi. Agar keuntungan yang dapat dimaksimumkan, syarat kedua digunakan untuk membuktikan bahwa pada jumlah Q tersebut keuntungan memang maksimum atau mungkin ada kemungkinan yang lain. Jadi syarat kedua menghendaki agar DMR, DMC atau DMR kurang dari DMC per DQ dikurang DQ atau contohnya atau DMR per DQ kurang dari DMC per DQ. Bila penerimaan total produsen ditunjukkan oleh persamaan TR sama dengan I00Q dikurang 4Q2 dan biaya totalnya ditunjukkan oleh persamaan TC sama dengan 50 ditambah 2Q. Maka tentukan jumlah output yang harus diproduksi agar supaya produsen memperoleh keuntungan yang maksimum. Di sini ada X sama dengan TR dikurang TC sama dengan 100Q dikurang 4Q2 dikurang dalam kurung 5 ditambah 20Q sama dengan 100Q dikurang TQ2 dikurang 50 dikurang 20Q sama dengan 80Q dikurang 4Q2 dikurang 50. Maka maksimum adalah yang pertama ini ada dx per d sama dengan 0 sama dengan 80 sama dengan 8Q. Q 8Q sama dengan 80, Q sama dengan 10. Jadi hasilnya dq pangkat 2. Dan cara yang kedua di sini ada D2 sama dengan X per DQ pangkat 2 itu kurang dari 0 dan ada juga di sini D2 X atau DQ pangkat 2 sama dengan min 8. Berapapun nilai Q, turunan keduanya selalu bernilai negatif. Jadi Q memberikan keuntungan yang maksimum. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar monopoli. Grafik TR dan TC dapat dibuat dalam satu gambar karena sumbu-sumbu yang digunakan sama, yaitu sumbu horizontal untuk jumlah output yang diproduksi dan sumbu tegak untuk jumlah rupiah yang dikeluarkan sebagai biaya atau yang diterima karena menjual barang. Karena sama dengan TR kurang TC, maka gambar di atas dapat dicari dengan mengurangkan kurva TR dengan kurva TC secara vertikal. Keuntungan yang paling besar terjadi pada saat jumlah yang diproduksi sebesar 0Q1 pada titik A dan B. Garis singgung di kurva T dan kurva TC mempunyai arah yang sama. Padahal arah garis singgung di titik A adalah turunan pertama TR atau DTR per DQ dan ini tidak lain adalah MR. Demikian pula di titik B. Arah garis singgung merupakan turunan pertama TC ataupun DTC per DQ. Dan ini sama dengan MC. Karena kedua arah garis singgung tersebut sama, maka hal tersebut juga berarti MR sama dengan MC. Jadi AB merupakan keuntungan maksimum yang diperoleh.
Pasar persaingan sempurna. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna. Seperti yang diketahui, dalam pasar persaingan sempurna, kurva TR merupakan garis lurus. Dalam gambar yang menyajikan kurva TR dapat pula digunakan untuk menggambarkan kurva TC, sehingga gambar menjadi seperti ini. Seperti berikut ini. Meskipun gambar berbeda dengan pasar monopoli, akan tetapi syarat keuntungan agar maksimum tetap sama, yakni gradien TR HAM sama dengan gradien TC gambar di atas. Gradien TR sama dengan gradien MR terjadi di dua tempat, yaitu pada tingkat output OQ dan OQ2. Akan tetapi jika diperhatikan pada tingkat output sebesar OQ, penerimaan total lebih kecil daripada total, artinya pada tingkat output sebesar OQ2, produsen akan menderita kerugian yang maksimum. Produsen hanya akan mendapatkan keuntungan yang maksimum jika output yang diproduksi adalah sebesar 0Q1 atau sama dengan luas segi 4 0QIAPI. Biaya per unit yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut ditunjukkan oleh kurva biaya rata-rata atau AC. Pada jumlah output sebanyak 0Q1, biaya rata-rata adalah QB atau OP2 dan jumlah biaya total adalah OQ1 dikali OPI atau luas segi 4 OQI BP2. Keuntungan yang diperoleh produsen adalah luas segi 4 OQAPI dikurangi luas segi 4 OQI BP2 atau sama dengan luas segi 4 P2 PIAB, yaitu bagian yang diarsis. Dalam proses produksi, jumlah produksi dapat menghasilkan lebih dari satu output. Contoh klasik proses produksi macam ini adalah peternakan domba. Dengan proses produksi yang sama dapat menghasilkan daging domba dan bulu domba dalam proses yang tidak selalu sama. Dalam hal ini, perhatian kita akan mengarah pada biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh produsen dalam proses produksinya. Tujuan kita adalah ingin mencari keuntungan maksimum yang mungkin diperoleh produsen. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada dua informasi yang perlu, yaitu pendapatan total produsen dan biaya untuk memproduksi barang-barang tersebut. Dalam kasus yang sederhana, di mana hanya ada satu macam input yang digunakan untuk menghasilkan dua macam output, produsen menghadapi dua macam kurva permintaan. Misalkan outputnya adalah barang A dan B. Kemudian QA adalah jumlah barang A yang dihasilkan dan QB adalah jumlah barang B yang dihasilkan. Di sini kita ada memberi contoh, misalkan fungsi permintaan untuk dua jenis barang dihadapi oleh produsen ditunjukkan oleh persamaan atau PA sama dengan 1 dikurang QA atau PN sama dengan 1 dikurang QN. Biaya total untuk produksi bersama adalah TC sama dengan QA atau QN. Keuntungan yang diterima produsen adalah X sama dengan QA 1 dikurang QA ditambah QB di 1 dikurang QB dikurang QA QB. X sama dengan QA dikurang Q2A ditambah QB dikurang Q2B dikurang QA QB. Syarat orde pertama, HX per HQA sama dengan 0 lebih dari 1 kurang 2 atau QA QB sama dengan 0. HX per XQB sama dengan 0 besar lebih dari 1 kurang 2 QB dikurang QA sama dengan 0. Dengan menyelesaikan kedua persamaan di atas secara serentak diperolehkan QA sama dengan 1/3 dan QB sama dengan 1/2. Kemudian bila hasil ini disubstitusikan ke dalam fungsi permintaan, dari sini dapat dihitung biaya total, yaitu TC sama dengan diperolehlah PA sama dengan 2/3 dan PB sama dengan 2/3. Dari sini dapat dihitung biaya total, yaitu TC 1/9 dan keuntungan X sama dengan 1/3. Untuk membuktikan bahwa keuntungan yang diperoleh adalah maksimum, digunakan syarat orde kedua, yaitu di sini kita ada orde kedua H2X per XQA
pangkat 2 sama dengan min 2 H2X per X cube B2 sama dengan min 2. Atau di sini ada H2X per HQA HQB 2 sama dengan 1. Karena H2X per HQ2A kurang dari 0 dan H2X per HQ2B kurang dari 0. Dan HQ2A X H2X per HQB pangkat 2. Dan di sini ada lebih dari H2X per HQA HQB2. Maka pada QA sama dengan 1/3 dan QB sama dengan 1/3. X sama dengan 1/3 ini adalah maksimum. Di sini kita ada diskriminasi harga. Pada pasar monopoli, monopolis dapat saja menaikkan keuntungan dengan menjual barang beberapa tempat dengan harga penjualan yang tidak sama. Kasus yang akan dibahas di sini adalah suatu keadaan di mana produsen menghadapi dua pasar yang berbeda dan pembeli tidak dapat membeli produksi pada pasar satu untuk dijual dan pasar yang lain. Bila monopolis menerapkan diskriminasi harga untuk kedua pasar yang berbeda, keuntungan merupakan selisih antara permintaan total 2 dan biaya total produksinya. Bila monopolis menghadapi dua pasar yaitu A dan B, sedangkan TRA atau QA dan TRB atau QB adalah permintaan total dari pasar A dan B, dan biaya total produksi untuk barang yang dijual ke pasar adalah TC atau QA ditambah QB, maka keuntungan yang diperoleh X sama dengan TRA QA ditambah TRB atau QB dan TC QA ditambah QB. Agar keuntungan diperoleh maksimum, maka syarat orde pertama ini adalah HX per HQA sama dengan TRA QA dikurang C aksen QA ditambah QB sama dengan 0. Dan XX tambah 2 HQB per TR aksen B QB dikurang C aksen QA ditambah QB sama dengan 0. Jadi TRA aksen A QA sama dengan C aksen QA ditambah QB. Padahal TR aksen A QA merupakan penerimaan marginal ZMRA di pasar A dan TR aksen B QB adalah marginal sama dengan MRB di pasar B. Sedangkan C aksen QA ditambah QB tidak lain adalah biaya marginal sama dengan MC. Jadi ternyata dalam setiap pasar juga harus berlaku MR sama dengan MC. Dari sini kemudian dapat dihitung jumlah yang harus diproduksi agar keuntungan produsen maksimum dan harga per unit yang harus ditetapkan di masing-masing pasar. Contohnya, andaikan monopolis menghadapi kurva permintaan dan kurva biaya yang ditunjukkan oleh persamaan. PA sama dengan 80 dikurang 5 QA. PB sama dengan 180 dikurang 20 QB. TC sama dengan 50 ditambah 20 dalam kurung QA ditambah QB. Penerimaan produsen di masing-masing pasar, TRA sama dengan PA QA sama dengan 80 QA dikurang 5 Q2A. TRB sama dengan PB dikali QB sama dengan 180 QB dikurang 20 Q2B. Keuntungan produsen sama dengan X sama dengan TRA ditambah TRE dikurang TC. X sama dengan 80 QA dan 5 Q2A ditambah 180 QB dikurang 20 Q2B dan 50 ditambah 20 dalam kurung QA ditambah QB. Syarat orde pertama, AX per X QA sama dengan 80 dikurang 10 QA dikurang 20 sama dengan 0. HX per HQB sama dengan 180 dikurang 40 QB dikurang 20 sama dengan 0. Dari persamaan di atas dapat dihitung QA sama dengan 6 dan QB sama dengan 4. Dengan melakukan substitusi, jumlah yang dijual pada masing-masing fungsi permintaan akan menghasilkan PA sama dengan 50 dan PB sama dengan 100. Keuntungan yang diperoleh IT sama dengan 450. Syarat kedua mengharuskan kita mencari turunan parsial yang kedua.
Dan fungsi produsen dalam memproduksi barang mempunyai landasan teknis yang dalam teori ekonomi disebut dengan fungsi produksi. Fungsi produksi adalah fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan antar tingkat output dengan tingkat penggunaan input. Secara umum, fungsi produksi dapat dituliskan sebagai Q sama dengan F, X1, X2, X3, dan seterusnya, di mana Q menunjukkan besarnya output dan X1, X2, X3, dan seterusnya adalah digunakan. Output yang diberikan simbol Q disebut juga total physical product dan disingkat TPP. Kurva TPP didefinisikan sebagai kurva yang menunjukkan tingkat produksi total Q pada berbagai tingkat HY per HX. Penggunaan input variabel dan input-input lainnya dianggap tetap. Kurva lain yang dapat diturunkan dari kurva TPP adalah kurva marginal physical product yang disingkat MPP, dan kurva Avenger physical product disingkat APP. Kurva marginal physical product atau MPP adalah kurva yang menunjukkan tambahan TPP karena adanya tambahan penggunaan atau satu input variabel secara matematis, yang ditulis MPP sama dengan HTPP per HX sama dengan HQ per HX sama dengan HFX per HX. Kurva Avenger Physical Product atau APP adalah kurva yang menunjukkan hasil rata-rata per unit input variabel pada berbagai tingkat penggunaan input tersebut, yang ditulis APP sama dengan TPP per X sama dengan Q per X sama dengan Fx per X. MPP sama dengan TPP. Pada saat APP menurunkan, maka semua garis singgung kurva TPP yang dibuat melalui titik di antara B dan C mempunyai gradien yang lebih kecil daripada gradien garis yang menghubungkan titik tersebut dengan titik 0. Ini berarti bahwa pada saat APP. Di sini kita ada menjelaskan elastis parsial. Suatu konsep penting yang lain yang berhubungan dengan fungsi produksi adalah elastis produksi. Seperti telah diketahui bahwa konsep elastis mengukur derajat kepekaan. Elastis produksi mengukur derajat kepekaan jumlah output terhadap perubahan salah satu faktor yang mempengaruhi. Secara definisi, elastis produksi merupakan presentasi perubahan jumlah output yang dihasilkan yang disebabkan adanya perubahan penggunaan input dengan 1%, atau secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. B sama dengan HQ per HX atau X per Q. Di sini kita memberikan contoh suatu fungsi produksi ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 4XY dikurang X2, di mana Q adalah output, XY dan Y adalah input-input yang digunakan. Berapa instalasi produksi untuk X dan Y bila input X yang digunakan 1 unit dan input Y yang digunakan 1 unit. Untuk X sama dengan 1, Y sama dengan 1, maka Q sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Elastisitas produksi input X sama dengan EX sama dengan HQ per HX atau X per Q. HQ per XX sama dengan 4Y dikurang 4X. Untuk Y sama dengan 1 dan X sama dengan 1. HQ dan XX sama dengan 4 dikurang 2 sama dengan 2. Jadi untuk X sama dengan 2 atau 1/3 sama dengan 2/3. Elastisitas produksi input Y, X sama dengan HQ per HY atau dengan Y per Q. HQ atau HY sama dengan 4. Untuk X sama dengan 1, maka HQ dan XY sama dengan 4. Jadi XY sama dengan 4,1/3 sama dengan 4/3. Elastisitas yang diperoleh dan dihitung di atas artinya adalah bila input X berubah sebesar 1%, maka untuk penggunaan input Y sama dengan 1 unit, outputnya akan berubah sebesar 2/3%. Begitu pula untuk elastisitas produksi input Y. Bila input Y berubah sebesar 1%, maka untuk penggunaan input X sebanyak 1 unit, output akan berubah sebanyak 4/3%.
Elastisitas permintaan sudah dibahas dalam bab sebelumnya. Akan tetapi sekarang akan dibahas elastisitas parsial dari fungsi permintaan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam fungsi permintaan yang PCT. Nah, dibahas hukum permintaan berlaku karena ada anggapan ceteris paribus, yaitu faktor-faktor lain dianggap faktor-faktor yang dianggap tetap itu adalah harga barang lain, pendapat konsumen, dan selera. Sekarang kalau anggapan ceteris paribusnya dilepas, yaitu tidak menganggap harga barang lain dan pendapat besarnya tetap, maka bentuk umurnya fungsi permintaan adalah sebagai berikut. Sebagai berikut ada di mana Q1 sama dengan jumlah barang yang diminta, P1 adalah harga barang tersebut, P2 harga barang yang substitusi, Y sama dengan pendapatan. Dari persamaan permintaan di atas, ada dua macam elastisitas yang lain dapat dicari, yaitu elastisitas pendapatnya dan elastisitas silang. Elastisitas pendapat EY mengukur prestasi perubahan jumlah barang yang diminta. Karena adanya pembahan pendapatan subscriber 1% bila variabel yang lain tidak berubah. Elastisitas silang ED mengukur prestase yang perubahan jumlah barang yang diminta. Karena adanya perubahan harga barang lain sebesar 1%, sedangkan variabel yang lain besarnya tetap. Angka pengganda. Angka pengganda ini adalah turunan parsial, dapat juga digunakan untuk mendapatkan berbagai angka. Pengganda multiplinar, model untuk menentukan pendapat secara umum dapat tulis, di mana Y sama dengan pendapatan, C sama dengan konsumsi, I investasi, G pengeluaran pemerintah, X ekspor, M impor. Model tersebut di atas adalah model untuk perekonomian 4 sektor. Kalau untuk setiap variabel yang berada di sebelah kanan, tanda persamaan diketahui, yaitu di sini ada yang persamaannya ada C sama dengan CO ditambah BY, G sama dengan GO, M sama dengan MO, 1 sama dengan 10 ditambah AY, X sama dengan X0. Y sama dengan CO ditambah BY ditambah 10 ditambah AY ditambah GO ditambah XO dikurang M0. Habis itu setelah itu BY dikurang AY sama dengan C0 ditambah 10 ditambah G0 ditambah XO dikurang M0. 1 dikurang B dikurang A, Y sama dengan CO ditambah 10 ditambah GO ditambah XO dikurang MO. Jadi tingkat keseimbangan harga adalah Y sama dengan 1/1 dikurang B dikurang A, CO ditambah 10 ditambah GO ditambah XO dikurang MO. Bila dari persamaan terakhir di atas diambil turunan parsial, maka diperoleh angka pengganda. Jenis angka pengganda yang tepat ditentukan oleh turunan parsial, yaitu diturunkan ke salah satu variabel yang ada. Jadi angka pengganda untuk pengeluaran pemerintah ditunjukkan oleh HY per HGO sama dengan 1 dikurang B dikurang A. Angka pengganda untuk impor ditentukan oleh Y per EMO sama dengan 1/1 dikurang B dikurang A. Angka pengganda untuk konsumsi adalah HY per HCO sama dengan 1/1 dikurang B dikurang A. Angka pengganda yang lain yaitu untuk investasi dan ekspor besarnya sama dengan angka pengganda untuk pengeluaran pemerintah. Yang angka pengganda untuk berkonsumsi yaitu sebesar 1/1 dikurang B dikurang A. Contohnya adalah dalam suatu perekonomian dengan 3 sektor diketahui Y sama dengan C ditambah I ditambah G. C sama dengan C0 ditambah BY. 1 sama dengan 10, G sama dengan GO. Di mana CO sama dengan 135, B sama dengan 0,8, 10 sama dengan 75, GO sama dengan 30. Untuk materi yang di atas kita ada menyediakan soal.
A. Tentukan persamaan tingkat keseimbangan pendapat. B. Tentukan besarnya pendapat keseimbangan. C. Berapakah angka penggandanya? Nah, di sini kita ada jawabannya. Y sama dengan C ditambah 1 ditambah G sama dengan CO ditambah BY ditambah 1O ditambah GO. B. Pendapat keseimbangannya adalah Y sama dengan Q1 kurang 0 kurang 0,8. Dan ini 135 ditambah 75 ditambah 30 sama dengan 240 per 0,2 sama dengan 1200. C. Angka pengganda untuk konsumsi dan besarnya sama, yaitu K sama dengan XY per XC sama dengan XY per X1 sama dengan XY per XG sama dengan 1 per 1 dikurang 5. Untuk B sama dengan 0,8, maka angka K sama dengan 1 per 1,0 dikurang 1,0 sama dengan 1 per 0,2. Hasilnya sama dengan 3. Di sini kita ada memberikan latihan untuk yang bisa kalian kerjakan. Dari pasangan kurva permintaan dan biaya rata-rata berikut ini ditentukan keuntungan maksimum yang dapat diperoleh monopolis. 1. P sama dengan 247Q. AC sama dengan 6 kurang Q. 3. P sama dengan 12 kurang 5Q. AC sama dengan 4Q ditambah 6. Dan ini nomor 3 ada P sama dengan 6 dikurang 2Q, 2 dikurang 4Q, 2. AC sama dengan Q ditambah 8. Dan ini soal nomor 4 ada bila fungsi permintaan yang dihadapi oleh monopolis adalah P sama dengan 12 dikurang 4Q dan biaya total yang dihadapi adalah 4C sama dengan 8Q dikurang Q2, maka berapakah keuntungan maksimum yang didapat? Di sini kita menyediakan daftar pusaka. Kita mengambil dari buku Dr. Wahyu Hidayat, MSc, April 2019, Matematika edisi kedua, dicetak dan diterbitkan oleh BPFE Yogyakarta. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok PT Hype Corporation, mungkin hanya sekian. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.